Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Khofifah. Hari ini saya akan memandu adik-adik untuk mempelajari anatomi dan fisiologi rambut. Karena hari ini adalah pertemuan pertama, saya ucapkan selamat datang di kelas online Tata Kecantikan. Semoga kelas online ini bisa membantu proses belajar adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai belajar bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum kita masuk ke teori, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pasti adik-adik di sini pernah mengalami yang namanya rambut rontok. Betul tidak? Lalu bagaimana cara adik-adik di sini mengatasi kerontokan rambut tersebut? Komen di bawah ya. Kalau dari saya sendiri, untuk mengatasi kerontokan rambut, saya harus mengetahui penyebab dari kerontokan rambut tersebut. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, kita perlu yang namanya anatomi dan fisiologi. Karena dengan mengetahui anatomi dan fisiologi rambut, kita dapat tahu pasti pada bagian mana kerusakan rambut terjadi yang menyebabkan rontok tersebut. Dengan begitu, kita mengetahui cara penanganan yang tepat dan pemilihan kosmetik untuk mengatasi kerontokan pada rambut. Apalagi kita yang tujuannya adalah menjadi ahli kecantikan, di sini harus paham betul kosmetik mana yang cocok untuk mengatasi masalah pada rambut. Nah, itulah tujuan dari mempelajari anatomi dan fisiologi rambut. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu struktur rambut. Rambut sendiri adalah helaian seperti benang yang terdapat di bawah permukaan kulit, yang terdiri atas zat horny atau yang biasa disebut keratin. Rambut memberikan kehangatan, perlindungan, dan keindahan. Selain itu, rambut juga terdapat di seluruh bagian tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan juga bibir. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada folikel. Folikel adalah saluran untuk tumbuhnya rambut. Folikel ini yang menentukan besar kecilnya rambut, lurus atau keritingnya rambut. Dermis yaitu seluruh ruangan yang berada di bawah epidermis. Lalu selanjutnya ada bulb, yaitu bonggol rambut. Di dalam bonggol rambut terdapat pigmen atau warna rambut, folikel, papil, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada epidermis, yaitu lapisan permukaan kulit yang paling luar. Yaitu areola muskal, itu adalah garis yang menghubungkan antara kulit dengan folikel. Nah, untuk selanjutnya yaitu papila. Papila sendiri adalah bagian yang menghasilkan sel-sel untuk membentuk rambut-rambut baru yang lebih kuat. Selanjutnya bisa dilihat ada pigmen, yaitu warna rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, batang rambut, dan penampang akar rambut. Materi selanjutnya adalah susunan rambut. Nah, susunan rambut ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian akar rambut dan batang rambut. Nah, yang pertama yaitu bagian akar rambut. Bisa dilihat di sebelah sini ada yang namanya bulb yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bagian yang dapat membesar seperti bola, berguna untuk melindungi papila rambut. Selanjutnya ada papil rambut, yaitu bagian yang terlindungi oleh bulb yang berada di bawah folikel rambut. Di dalam
papila ini terdapat sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan zat warna atau pigmen yang akan disebarkan ke dalam korteks, kemudian ke dalam medula rambut. Selain itu juga, pada papil terdapat pembuluh darah dan getah bening yang fungsinya untuk memberi makanan kepada rambut atau memelihara kehidupan rambut. Serta terdapat juga saraf yang mensarafi folikel rambut, yaitu folikel. Seperti yang saya jelaskan tadi, folikel adalah saluran yang menentukan besar kecilnya atau lurus dan keritingnya rambut. Misal bentuk folikelnya besar, maka rambut yang dihasilkan yaitu panjang dan tebal. Folikel ini berbentuk seperti pipa. Jadi, apabila folikelnya lurus, maka rambut yang dihasilkan yaitu lurus. Begitu pula sebaliknya, jika folikelnya adalah bergelombang, maka rambut yang dihasilkan akan menjadi keriting. Selanjutnya yaitu otot penegak rambut, yaitu bagian yang menyebabkan halus atau bulu roma berdiri bila mendapat rangsangan dari luar atau dari dalam tubuh kita, seperti merasa seram, kedinginan, kesakitan, kelaparan, dan sebagainya. Yang terakhir, pada bagian akar rambut yaitu matriks. Matriks ini adalah bagian yang berdekatan dengan papil rambut. Bagian ini sangat subur karena di dalamnya terdapat sel-sel yang selalu membelah diri untuk membentuk rambut baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kedua, susunan rambut, yaitu lapisan batang rambut. Bisa dilihat pada gambar. Di dalam lapisan batang rambut terdapat yang namanya kutikula atau selaput ari. Nah, selaput ari ini berbentuk seperti sisik ikan yang fungsinya adalah melindungi lapisan batang rambut yang ada di dalamnya. Jadi, selaput ari ini terdapat pada bagian paling luar rambut. Selain itu, lapisan ini juga berfungsi sebagai penentu besar kecilnya zat yang masuk ke dalam rambut, seperti sampo, conditioner, dan zat berwarna atau kosmetik lainnya. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks atau kulit ari rambut adalah bagian yang paling besar yang berada di bawah kutikula. Bagian ini berfungsi menentukan warna rambut, karena pada bagian ini terjadi penyerapan zat cair seperti obat keriting, zat pewarna. Jadi, korteks berhubungan dengan sifat elastisitas rambut. Yang terakhir adalah medula, atau sering disebut dengan sumsum rambut. Rambut yang halus tidak terdapat medula, dan belum diketahui secara pasti apa fungsi dari medula ini. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi rambut. Di dalam klasifikasi rambut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, rambut yang panjang dan agak kasar, yaitu rambut kepala. Selanjutnya yaitu rambut pendek dan agak kasar. Contohnya adalah alis. Selanjutnya adalah rambut kasar, tapi tak sepanjang rambut kepala, yaitu rambut ketiak. Yang terakhir adalah rambut halus. Rambut halus berada pada bagian pipi, dahi, perut, punggung, dan juga betis. Materi selanjutnya yaitu siklus rambut. Siklus rambut sendiri sudah dimulai sejak janin berusia 4 bulan di dalam kandungan. Nah, pada usia ini, bibit rambut sudah menyebar ke seluruh permukaan kulit. Rambut tidak mengalami pertumbuhan secara terus-menerus, melainkan pada waktu-waktu tertentu pertumbuhan rambut terhenti, dan setelah istirahat sebentar, rambut akan rontok sampai ke umbi rambut. Sementara itu, papil sudah menyiapkan
rambut baru sebagai gantinya. Pertumbuhan rambut mengalami pergantian melalui 3 fase, seperti pada gambar di samping. Yang pertama yaitu fase anagen, yaitu fase pertumbuhan, di mana fase ini berlangsung selama 2-5 tahun, atau lebih umumnya terjadi selama 3 tahun atau 1000 hari. Selanjutnya adalah fase katagen atau fase di mana rambut beristirahat. Fase ini terjadi cukup singkat, yaitu selama beberapa minggu saja atau 100 hari. Yang terakhir adalah fase telogen atau fase di mana rambut rontok. Nah, setelah fase telogen akan kembali lagi pada fase anagen, yaitu pertumbuhan rambut. Siklus itu terjadi secara terus-menerus dan selalu berurutan. Materi terakhir pada pertemuan kali ini adalah fungsi rambut. Adik-adik di rumah pasti sedikit banyak sudah mengetahui tentang fungsi rambut. Saya akan jelaskan kembali. Fungsi rambut adalah sebagai pelindung. Pelindung di sini melindungi kulit kepala dari sinar matahari, dari benturan, dan sebagai alat sensorik. Selanjutnya, rambut juga berfungsi sebagai penghangat. Rambut akan membentuk semacam insulator alami yang berfungsi sebagai penstabil suhu rambut dari pengaruh suhu udara di sekitarnya. Dinginnya udara sekitar tidak dapat langsung mengenai rambut karena insulator tadi. Sebaliknya, jika udara panas, maka rambut akan langsung bereaksi mengeluarkan keringat. Kulit akan terbasahi oleh keringat, lalu keringat itu akan menguap. Lalu untuk terjadinya penguapan ini diperlukan panas yang diambil dari suhu kulit, sehingga tidak akan terjadi peningkatan suhu pada kulit, terutama kulit kepala. Fungsi yang selanjutnya yaitu penambah kecantikan. Namun jika dilihat atau ditinjau dari segi estetik, maka rambut memiliki fungsi yang pertama yaitu pertanda status sosial, lalu identitas profesi, dan sebagai penunjang penampilan. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam rambut terdapat bagian-bagian yang berkaitan yang saling bekerja sama untuk menjaga kehidupan rambut atau mengatur kehidupan rambut. Selain itu, rambut juga bisa diklasifikasikan dan memiliki siklus pertumbuhan yang sangat baik serta yang sangat penting bagi tubuh manusia maupun hewan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku Kecantikan Rambut Jilid 1. Nanti saya akan taruh linknya di bawah. Di sana sudah dijelaskan dengan lengkap mengenai anatomi dan fisiologi rambut. Lalu bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan seputar anatomi dan fisiologi rambut, dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Saya cukupkan pertemuan kelas online tata kecantikan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan membantu proses belajar adik-adik sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.